Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas teologi GPDI yang berkaitan kedatangan Yesus yang kedua kali, khususnya kaitannya dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-25 tentang sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu seorang raja yang disebut dengan Mesias. Kemudian juga pada bagian-bagian berikutnya saya akan bahas tentang Yesus kembali 70 kali 7 masa genap. Nah, ini kita akan lihat di bagian-bagian berikutnya. Nah, di sini terlihat dalam kitab Daniel pasal 9 tercatat sebuah nubuatan yang sangat mengagumkan yang diberikan Tuhan pada umat Yehuda atau Israel. Menjelang kembalinya mereka ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, itulah nubuatan 70 sabat. Nanti kita akan melihat 70 sabat itu seperti apa dan bagaimana. Semoga saudara-saudara yang di rumah bisa menonton sampai selesai supaya tidak salah paham dalam memaknai, menganalisis apa yang saya bahas pada video ini. Beberapa peneliti Alkitab mengakui bahwa nubuatan ini begitu penting. Artinya dan patut diselidiki secara seksama karena dia menjadi kunci segala nubuatan Alkitab. Nubuatan tersebut semua peta dasar segala peristiwa yang menyangkut kedatangan pertama dan kedua Sang Mesias Yesus Kristus. Hal ini Tuhan Allah menjadikan jumlah tahun masa penawanan bangsa Yehuda di tanah Babel itu 70 tahun sebagai nubuatan rangkaian peristiwa yang akan dikerjakan terhadap umat Israel, dunia dan gereja. Sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia, bangsa Yehuda akan dibuang ke Babel selama 70 tahun dan telah digenapi. Umat ini diangkut ke Babel pada tahun 606 dan dilepaskan kembali ke Yerusalem tahun 536 sebelum Masehi. Daniel termasuk salah seorang di antara tawanan pasukan Nebukadnezar, Raja Babel pada tahun 606 sebelum Masehi. Kita juga bisa melihat di sini, oleh kasih karunia Allah dengan prestasi dan pengabdian yang cemerlang, Daniel menjadi terkenal sehingga Raja Nebukadnezar mengangkatnya sebagai pejabat tinggi dalam kerajaan Babilonia pada zaman itu. Sebagai seorang pejabat tinggi, Daniel tetap menunjukkan sifat-sifat yang baik. Terpuji senantiasa melaksanakan ibadah, sehingga Tuhan Allah mengaruniakannya hikmat dan pengetahuan yang berlimpah. Pada usianya yang ke-90, dia diizinkan menerima penglihatan yang luar biasa. Kemudian Tuhan berkenan memberitahukan Daniel tentang zaman dan masa segala pemerintahan dan kerajaan dunia sampai pada akhir zaman. Khususnya yang berkaitan dengan nasib bangsanya atau Israel, dalam nubuatan 70 sabat Daniel melihat dan memperoleh penjelasan tentang kedatangan Mesias yang pertama dan kedua. Zaman gereja, pengangkatan gereja, dilema bangsa Yahudi atau Israel, masa pemerintahan antikristus, bahkan babakan awal kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan melihat di bagian-bagian berikutnya, sangat penting dan sangat bermanfaat ketika kita menelusuri lebih dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, di sini nubuatan 70 sabat dalam Daniel pasal 9. Sabat artinya perhentian, istirahat. Dalam bahasa Inggrisnya cessation atau
Taurat mengajarkan sabat bagi umat Israel yang dilaksanakan pada tiap hari ketujuh dalam satu minggu. Dan tiap tahun ketujuh sebagai sabat tahunan. Satu sabat juga berarti 7 hari. Itu kita bisa lihat di Imamat ya, pasal 23 ayat 1 sampai 3, kemudian 15 sampai 16, pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Penjelasan mengenai waktu dan juga saat menerima penglihatan. Tahun pertama pemerintahan Darius, Daniel pasal 9 ayat 1. Kalimat ini menunjukkan bahwa Daniel menerima penglihatan nubuatan 70 sabat pada tahun pertama Darius naik tahta, atau tahun setelah Raja Belshazzar tewas dan kerajaan Babel ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia. Kurang lebih 536 sebelum Masehi. Daniel pasal 5 ayat 30 sampai 31. Dan tahun kegenapan nubuatan kemenangan kerajaan Media Persia dilambangkan sebagai domba jantan dalam Daniel pasal 8 ayat 3 sampai 4. Kemudian saudara, kita bisa lihat di sini dalam ayat 2 Daniel pasal 9 ditegaskan bahwa pada tahun itu Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Allah. Di tengah-tengah kesibukan sebagai pejabat tinggi di istana raja, Daniel tetap mempunyai waktu dan tenang menyelidiki Alkitab. Ini suatu sifat yang sangat baik ditiru. Kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan dengan 2 Timotius pasal 2 sampai 15. Kemudian pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Di situ ditegaskan memperhatikan firman Allah sama dengan menyalakan pelita waktu malam sampai fajar menyingsing. Kemudian saudara, yang perlu kita ketahui di sini adalah jumlah tahun. Jumlah tahun ya teman-teman. Disebutkan bahwa menjelang penglihatan itu diterimanya Daniel dengan penuh penyelidikan. Memperhatikan jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang kehancuran Yerusalem berlangsung selama 70 tahun. Dalam penyelidikan dia menemukan di mana bangsa Yehuda harus berada di dalam pembuangan di Babel 70 tahun. Jadi Daniel pasal 9 ayat yang kedua dijelaskan juga di Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat 33 secara terus-menerus sejak tahun ke-13 pemerintah Raja Yosia sampai tahun pertama Raja Nebukadnezar atas Babel 606 sebelum Masehi, atau selama 23 tahun Yeremia telah menyampaikan firman Allah berkenaan dengan hukuman atas Yerusalem Yehuda yang disusul dengan hukuman atas bangsa-bangsa lain. Kemudian di sini Daniel bukan hanya menyelidiki masa pembuangan di Babel selama 70 tahun, tapi sekaligus sebab-sebabnya serta mengapa Yerusalem mengalami keruntuhan dan ketandusan dan sunyi senyap. Kita bisa memperhatikan di Yeremia pasal 25 ayat 10 sampai 11 dan 2 Korintus pasal 36 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Kita bisa bandingkan di Imamat pasal 26 ayat yang ke-32 sampai 35. Di situ dilukiskan ulah umat pilihan Allah ini yang mengolok-olok, menghina, mengejek para utusan Allah dan firman Allah. Selama zaman raja-raja mereka mengabaikan sabat tahunan atas tanahnya. Kemudian sebagai akibat bangsa ini harus mengalami masa-masa yang pahit. Tertawan, kotanya hancur dan tanahnya ditanduskan. Cocok dengan jumlah tahun kegagalan mereka melaksanakan sabat tanah. Hitungan kegagalan bangsa ini dimulai sejak tahun 1900 sampai 606 sebelum Masehi dan 490 tahun 70 kali 7. Jadi
70 tahun di Babel dan ketandusan Yerusalem adalah ganti, dan 70 tahun tanah itu harus berhenti sesuai firman Tuhan. Saudara, di sini nubuatan perbandingan. Selanjutnya Daniel mendapati bahwa setelah genap 70 tahun Allah memperhatikan dan menepati janjinya untuk mengembalikan umatnya ke Yerusalem. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Nubuat ini digenapi pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores. 2 Korintus pasal 36 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kita bisa bandingkan dengan nubuat Yesaya 44 ayat 28 sampai dan pasal 45 ayat yang pertama. Dan Zakaria pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Bangsa Yahudi akhirnya kembali ke tanah air mereka atas izin Koresi sebagai Allah Tuhan pada zaman itu. Beberapa poin penting yang harus kita ketahui di sini adalah tentang doa Daniel. Dan ini bukan hanya sebatas kita memahami ini, tetapi kita juga belajar dari seorang Daniel ketika pada masa di Babel. Yang pertama ini adalah doa Daniel. Daniel mengerti bahwa nubuat Yeremia tentang 70 tahun di Babel sekarang digenapi. Kerajaan Babel telah jatuh ke tangan kerajaan Media Persia. Masa pemulihan segera dimulai. Kerinduan untuk mengerti lebih lanjut tentang keadaan bangsanya sesudah pemulihan hingga pada akhir zaman. Serta apakah rencana Allah bagi umatnya. Yang mendorong Daniel mengadakan suatu doa khusus. Daniel pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-19. Kemudian cara Daniel berdoa ayat 3 sampai 4. Juga bisa kita lihat di sini Daniel mengarahkan mukanya kepada Tuhan, bermohon, berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Suatu tanda ia menyembah Tuhan dengan menghilangkan semua keinginan daging dan dengan penuh kerendahan hati serta memuji Tuhan, mengakui kebesaran, kesetiaan dan kasih Tuhan terhadap umatnya yang mengasihi dia. Yang kedua juga doa pengakuan dan permohonan Daniel. Di dalam doanya Daniel banyak menggunakan kata kami. Daniel mengakui dan merasa sebagai seorang yang turut bersalah dan berdoa terhadap Tuhan bersama-sama dengan bangsanya. Dia sama sekali tidak membenarkan diri. Dia adalah bagian kesatuan dari umat pilihan Allah. Kalau boleh kita memperhatikan perjanjian Tuhan dalam pasal 26 ayat yang ke-40 sampai 45. Tentang pemulihan Yehuda atau Israel bila mereka sadar dan bertobat dari dosa, dari kesalahan terhadap Tuhan. Yang pertama, Daniel mengakui kesalahan dan dosanya serta dosa bangsanya. Yang kedua, Daniel mengakui pelanggaran umat Israel terhadap Taurat Tuhan. Dan yang ketiga, Daniel mengakui bahwa Yehuda Israel enggan mendengarkan pengajaran para nabi Tuhan. Kemudian juga, Daniel mengakui bangsanya telah dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain. Dan Daniel mengakui para pemimpin bangsanya telah dipermalukan karena dosa mereka. Dan Daniel mengakui kebesaran, kehebatan kasih dan kesetiaan Allah. Di sini kita melihat bahwa Daniel mengakui bahwa Allah itu maha adil. Daniel memohon kepada Allah belas kasihan atas Yerusalem yang telah rusak. Daniel bermohon kasih sayang Allah bukan sebab perbuatan mereka yang baik, melainkan berdasarkan kasih karunia Allah. Dan poin yang keempat, Daniel bermohon agar doanya didengar demi pemulihan bangsa dan kota Yerusalem segera terlaksana.
Hal berikutnya, pemunculan Gabriel. Ayat pasal 20 sampai 23, Gabriel menyatakan diri kepada Daniel sementara ia berdoa mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Gabriel artinya pahlawan Allah. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-19 dan 26, Gabriel menyatakan diri kepada Zakaria dan Maria. Gabriel adalah malaikat pahlawan Allah yang sebenarnya sebagai kenyataan Roh Kudus, oknum ketiga kealahan. Kedatangan Gabriel kepada Daniel dalam doanya adalah kenyataan ilahi Roh Kudus. Dalam pergumulannya, Gabriel menampakkan diri kira-kira pukul 3 petang, waktu persembahan kurban petang hari. Kita bisa melihat dalam 141 sampai ayat yang kedua, tentang persembahan petang hari. Dan kita bisa bandingkan dengan kematian Tuhan Yesus yang berlangsung pada petang hari, dia dahului dengan ucapan sudah genap atau sudah selesai. Matius pasal 27 ayat yang ke-46 dan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Persembahan petang hari telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Mungkin selama bangsa Yehuda berada di Babel, persembahan petang hari tidak pernah dilakukan karena Ka'bah dan kota Yerusalem telah hancur. Gabriel mengajar dan memberi akal kepada Daniel untuk mengerti rahasia penglihatan dan firman Allah. Adalah kenyataan Roh Kudus yang membuka rahasia-rahasia, terutama hal-hal kebenaran firman Allah yang akan jadi pada akhir zaman. Sejak permulaan doa Daniel, firman telah keluar dibawa oleh Gabriel sebagai jawaban. Pergumulannya, doa berhaisyat besar, apalagi jika dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Mengapa firman telah keluar di saat Daniel berdoa? Karena Daniel telah memiliki segala persyaratan orang kudus, hamba Allah. Dia sangat dikasihi. Pribadinya yang teguh dalam iman dan senantiasa merindukan pengertian firman Allah. Ini patut diteladani. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Gabriel mendorong Daniel supaya mencamkan penglihatan dan firman yang diberikan padanya. Roh Kudus mendorong umatnya supaya mencintai dan memperhatikan kenyataan-kenyataan firman Allah. Kemudian yang harus kita perhatikan, penetapan nubuatan. Alkitab terjemahan lama menyebutnya 70 sabat dan terjemahan baru 70 kali 7 masa. Alkitab berbahasa Inggris, The New Layman's Parallel Bible dalam King James Version Servant West New International 17/7. Di sini menjelaskan bahwa semua terjemahan di atas memiliki pengertian yang sama, yaitu 70 minggu atau 7 kali 7 hari, yang artinya 490 masa atau 490 tahun. Jadi saudara-saudari bisa perhatikan di slide-slide yang kita sudah bahas di pertama, ini sangat cocok teman-teman ya, cocok. Dasar perhitungan tahun 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Ayat yang ke-24, 70 sabat, 70 minggu adalah 70 kali 7 masa, 490 tahun. Telah ditetapkan atas bangsa Yehuda atau Israel dan kota Yerusalem. Untuk mengartikan sesuatu nubuatan yang berkaitan dengan waktu, maka Alkitab memberikan kunci tahun nubuatan, yaitu 1 hari sama dengan 1 tahun. Memang jelas sesuatu hari atau masa dalam Alkitab tidak berdiri kosong dan tanpa makna. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya, bilangan pasal 14 ayat yang ke-34. Kita perhatikan pula Yeskiel pasal 4 ayat yang ke-4 sampai 6, kemudian Keluaran pasal 20
9 ayat yang ke-27 sampai 30 dan Bilangan pasal 13 ayat yang ke-25. Saudara-saudara, saya tidak membacakan ayatnya di sini, tapi saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari bisa membacakan ayatnya di rumah masing-masing. Maksud nubuatan. Kita masuk dalam bagian nubuatan. Ya. Dalam Daniel pasal 9 ayat 24b, kita temukan 6 perkara sebagai maksud utama bagi kegenapan nubuatan 70 sabat yang akan berakhir pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk melenyapkan kefasikan. Pada akhir 70 sabat, kefasikan akan dilenyapkan dari Yerusalem dan bangsa Israel khususnya. Hingga kini masih terdapat pelanggaran-pelanggaran pada bangsa Israel dan di dalam kota Yerusalem itu sendiri. Perlu kita memahami bahwa untuk mengakhiri dosa-dosa Israel dan penduduk kota Yerusalem belum berakhir. Nah, ini penting ini. Tetapi akan berakhir saat Yesus dinyatakan atau datang sebagai raja di atas segala raja di akhir 70 sabat. Kemudian untuk menghapuskan kesalahan, terjemahan Inggris menjelaskan bahwa mengadakan perdamaian bagi kesalahan. Bagian ketiga ini digenapi disalib oleh kematian Yesus dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-21. Namun penghapusan atau penembusan tersebut bukannya mengakhiri kesalahan. Ya. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Alkitab terjemahan lama mengadakan suatu kebenaran kekal yang disebut dengan Living Bible. Ini dengan pengertian bahwa keadilan dan kebenaran kekal akan dimulai dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian slide berikutnya untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Di sini Alkitab terjemahan lama akan memateraikan khayal dan segala nabi. Kita bisa bandingkan pasal 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8b. Pada akhir 70 sabat tidak ada lagi penglihatan dan nubuat. Ya. Untuk mengurapi yang maha kudus. Terjemahan Living Bible, dalam kemah sembahyang terdapat ruangan tempat maha kudus. Lokasi peti perjanjian diletakkan. Tempat yang sama terdapat pula dalam Ka'bah Salomo di Yerusalem. Tetapi yang dimaksudkan dengan tempat yang akan diurapi atau ditabiskan di sini adalah kerajaan Kristus di bumi. Kerajaan milenium 1000 tahun damai. Dalam Revelation atau Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 5, ukuran tempat maha kudus dalam kemah sembahyang adalah 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 hasta. Permulaan perhitungan nubuatan. Sesuai dengan ketegasan ayat yang ke-25 Daniel pasal 9, kita memperoleh petunjuk yang jelas bahwa permulaan perhitungan tahun nubuatan atau titik tolak perhitungannya adalah sejak firman keluar untuk umat Yehuda membangun kembali Yerusalem dan Ka'bah. Di sini jumlah 7 sabat ditambah 62 sabat menjadi 69 sabat. Atau 69 kali 7 sama dengan 483 tahun. Yesus diurapi menjadi Mesias atau Kristus. Tepatnya berlangsung di Sungai Yordan. Pada usianya yang ke-30 tahun. Lukas pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Dalam Matius pasal 3 ayat 16. Kemudian Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Dan Yesaya 60 ayat yang pertama, Lukas 4 ayat yang 18. Dr. Randus Kevin Conner dalam penelitiannya dalam bukunya The 70 Wagner Prophecy bahwa keempat Injil memberi kesaksian yang jelas Yesus menjadi Kristus atau Mesias adalah di Sungai Yordan pada saat Roh Kudus turun ke atasnya. Hal yang paling
utama yang harus kita bahas di sini adalah memang sejak dari Sungai Yordan itulah di bawah pelayanan Yohanes Pembaptis, Mesias sebagai sang raja dinyatakan. Dari saat itulah pelayanannya yang membawa misi surgawi mulai dilaksanakan secara historis. Dan kita bisa temukan perhitungan yang lebih sederhana tapi akurat. Kalau titik tolak perhitungan rentangan 483 tahun seperti yang kita bahas di atas, itu sejak firman keluar. Seperti dalam catatan Daniel pasal 9 ayat yang ke-25. Maka yang dimaksudkan adalah firman atau titah raja Artasasta tahun 457 sebelum Masehi untuk mengatur pemeliharaan Ka'bah dan supaya Yerusalem ditetapkan kembali sebagai kota dengan pemerintahan sipil. Ezra pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Kemudian jadi kalau kita tarik perhitungan 483 tahun dari tahun Artasasta 457 sebelum Masehi, maka Mesias itu dinyatakan atau menjadi nyata pada tahun 26 Masehi. Tahun pernyataan ini tidak keliru, walaupun seperti sudah diuraikan di atas bahwa pengurapan Yesus atas dia dinyatakan sebagai Mesias pada saat dia berusia 30 tahun. Telah terjadi kekeliruan penetapan awal penanggalan atau kalender Masehi. Ada selisih atau kehilangan 4 tahun. Rupanya tarik Masehi dimulai 4 tahun setelah Yesus dilahirkan. Kita dapat memperhatikan lagi titah Artasasta yang terdapat dalam Ezra pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Di sini saya tidak akan membahas semuanya, tapi saya akan upload lagi video tentang lanjutan dari pembahasan kita pada hari ini. Nanti kita bisa melihat bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seperti apa dan bagaimana. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya supaya video-video berikutnya tidak ketinggalan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.